Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian. Selamat berjumpa kembali pagi ini lewat renungan pagi. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu di pagi hari ini. Terima kasih buat hari baru Tuhan anugerahkan buat kami. Terima kasih kekuatan, kesehatan Tuhan boleh beri bagi kami semua hingga pagi ini. Kami akan merenungkan firman-Mu di pagi hari ini. Berkatilah kami oleh tuntunan Roh-Mu yang kudus. Kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu dengan baik. Menjadi bahagian kami menuntun perjalanan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dari Matius pasal 5 ayat 10-12. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Tema renungan kita pagi hari ini ialah dianiaya karena kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, di sini Allah menjanjikan kerajaan sorga bagi mereka yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Dan ini sama dengan apa yang dijanjikan bagi mereka yang miskin di hadapan Allah dalam ucapan bahagia yang pertama yang Tuhan Yesus sampaikan. Nah, mereka itulah yang berbahagia, kata firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam nats renungan ini kita dapat melihat bagaimana hubungan antara orang yang mengalami penderitaan dengan kerajaan sorga. Kemudian ayat-ayat ini berisi peringatan bahwa mengikut Yesus tidak berarti bahwa jalannya mulus tanpa pergumulan. Justru mereka yang mengikut Yesus dan hidup di dalamnya itu akan mengalami aniaya. Akan tetapi, mengalami penganiayaan karena kebenaran adalah satu kebahagiaan. Lukas pasal 6 ayat 22 menunjukkan bahwa penderitaan itu bisa ada dalam berbagai bentuk, yaitu dicela, difitnah, ditolak, dikucilkan, dibenci, bahkan dibunuh sekalipun. Dan ini adalah hal yang menakutkan, bahkan sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi. Namun firman Tuhan meneguhkan kita bahwa kalaupun harus mengalami hal-hal yang demikian, berbahagialah, karena surga adalah jaminannya bagi kita. Nah, inilah yang kemudian membuat para tokoh-tokoh gereja begitu berani menghadapi tantangan, bahkan tantangan yang dapat merenggut nyawa mereka. Sehingga kita mendapati bahwa di antara mereka ada yang kemudian mati syahid. Nah, Bapak Ibu Saudara, perlu dipahami di sini bahwa bukan karena seseorang mati syahid sehingga masuk sorga, tetapi karena telah diselamatkan di dalam kasih karunia oleh anugerahnya, dan demi iman itu kita rela menderita bagi Dia. Orang yang rela menderita karena iman, karena Yesus, karena kebenaran, mereka itu adalah orang yang berbahagia, kata firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, selanjutnya di ayat 11 dan ayat yang ke-12 dikatakan bahwa tindakan rela menderita demi Kristus atau demi kebenaran adalah tindakan yang mendatangkan upah bagi kita di sorga. Mungkin kita harus dicela dan dianiaya, bahkan difitnahkan segala yang jahat, karena kita hidup dalam kebenaran. Akan tetapi, bersukacitalah dan berbahagialah, kata firman Tuhan, karena sementara kita mengalami semua itu, kita sedang mengumpulkan upah kita di sorga. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita teguhkan iman kita kepadanya apapun keadaan yang harus kita hadapi. Jangan tergantung oleh situasi untuk hidup dalam kebenaran, tetapi jadikan kebenaran sebagai harga mati bagi kita. Maka kita akan mengalami kebahagiaan, yakni kebahagiaan yang permanen, bukan kebahagiaan yang semu. Amin. Atas firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami boleh renungkan bersama pagi hari ini.
Tuhan memberkati firman bagi kami semua, dan biarlah kami dituntun dibawa untuk sungguh-sungguh teguh dalam iman kepada Tuhan, menghidupi kebenaran dalam setiap keberadaan hidup kami. Berkati kami menjalani hari ini apa yang kami kerjakan, dibuat Tuhan berhasil, keberadaan kami jadi berkat, memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.